Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru seluruh Indonesia? Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan yang diberikan kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini izinkanlah saya untuk sekedar berbagi informasi mengenai pembuatan rubrik penilaian keterampilan KI4 kurikulum 2013 pada Microsoft Excel 2010. Pembuatan rubrik ini saya hanya fokuskan kepada penilaian produk sebagai salah satu teknik penilaian keterampilan kurikulum 2013, atau pada KI4 ini menitik beratkan kepada kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, desain gagasan dalam bentuk wujud karya, atau membuat hasil karya atau kreasi seperti produk makanan, pembuatan kue, pembuatan sapu, patung, lukisan, atau hasil kerajinan tangan lainnya. Sebelum kita membuat penilaian produk, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan rubrik penilaiannya. Yang pertama adalah membuat kisi-kisi indikator yang memuat kompetensinya. Yang kedua, membuat langkah kerja pada instrumen. Yang ketiga, dapat mengukur kemampuan yang diukur. Dalam hal ini adalah peserta didik kita. Yang keempat, dapat memetakan kemampuan peserta didik. Dan yang kelima, mempunyai pedoman pengskoran yang jelas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke Microsoft Excel 2010. Baik sahabat guru seluruh Indonesia, untuk menghargai waktu, mari kita langsung saja masuk ke Microsoft Office Excel 2010. Kebetulan saya sudah membuat formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung saja mempraktekkan. Nah, inilah formatnya, terdapat kisi-kisi penilaian produk. Nah, untuk membuat perencanaan penilaian produk, tentu hal yang harus kita perhatikan dalam membuat perencanaannya. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi indikator yang memuat kompetensi dasarnya. Nah, di sini adalah nama sekolah UPT SMP Negeri 1 2 Pitue, kemudian kelas atau semester, kelas 8 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran IPS. Dengan komposisi dasar 4.1 di aspek keterampilan, yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan materinya adalah mengenal negara-negara ASEAN, dan indikatornya adalah membuat peta negara ASEAN dengan teknik penilaian produk. Jadi inilah tampilan kisi-kisi penilaian produk. Kemudian setelah kita buat kisi-kisinya dengan memuat indikatornya, yaitu membuat peta negara ASEAN, berarti selanjutnya adalah kita akan membuat langkah kerja selanjutnya, yaitu instrumen produknya. Kita akan membuat langkah kerja untuk menyusun instrumennya, dengan tujuan adalah agar hasilnya bisa mengarahkan ke pencapaian hasil belajar peserta didik kita. Inilah instrumennya. Yang pertama adalah peserta didik membuat peta negara ASEAN yang dilakukan secara berkelompok disesuaikan dengan keadaan karakteristik peserta didik dengan memperhatikan syarat pembuatan peta. Kemudian dikerjakan selama 1 bulan atau tugas terstruktur. Jadi kita
memberikan kesempatan anak-anak kita secara terstruktur bahwa tugas tersebut, produk tersebut itu harus selesai selama 1 bulan dan disesuaikan juga dengan masing-masing karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu dan kondisi KD Bapak Ibu. Setelah kita buat instrumennya, bahwa kita lanjutkan membuat rubrik penilaian. Nah, inilah rubrik penilaian yang kita buat, yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan peserta anak didik kita. Inilah rubriknya, ada nama kelompok, misalnya kelompok A. Inilah aspek penilaiannya untuk mengukur kemampuan peserta didik kita. Dan ini adalah rentang nilai yang untuk menilai aspek penilaian, ada bobot dalam ini persentasenya dan jumlah. Nah, nanti kita akan belajar cara penyelesaiannya, saya tuju Bapak Ibu. Nah, inilah. Kemudian ada aspek penilaian. Yang pertama adalah A, kesesuaian peta dengan komponennya. Ada sub penilaiannya, yaitu ada judul peta, kemudian ada petunjuk arah, kemudian ada legenda peta, kemudian ada skala peta, kemudian ada inset, kemudian ada warna peta, kemudian ada garis tepi peta, ada sumber data peta asal informasi, kemudian tahun pembuatan peta, lettering atau tulisan peta. Kemudian untuk yang bagian B, aspek penilaiannya yaitu pemenuhan syarat peta, di mana sub-subnya adalah ada komfort, artinya bentuk peta harus sama dengan bentuk kenyataannya di muka bumi. Kemudian equidistant, jaraknya harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian ada ekivalen, luasnya harus sama dengan luas yang sebenarnya pada peta. Kemudian ada menggambarkan batas geografis di ASEAN, itu bagian C. Yang pertama ada subnya, yaitu terdapat letak geografis. Jadi ketika anak-anak menyetor tugas produknya, tentu kita akan menilai aspek penilaiannya, yaitu apakah terdapat letak geografis digambarkan pada peta tersebut. Kemudian untuk bagian D, yaitu menggambarkan koordinat ASEAN. Dalam hal ini subbabnya adalah terdapat batas dan lintang bujur ASEAN. Apakah anak-anakku menampilkan batas lintang bujur negara ASEAN? Masing-masing kita sudah buat bobotnya. Untuk yang bagian A itu bobotnya 20%, dengan subnya masing-masing adalah saya berikan 2. Nah, 2. Jadi jumlah totalnya adalah 20. Untuk bagian B juga 20, dengan masing-masing subnya adalah 7, 7, 6. Ada 3 sub, jadi saya berikan nilai seperti ini. Kemudian ada yang bagian C, menggambarkan batas geografis dengan nilai 30 bobotnya. Ini juga 30 bobotnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jumlahnya dari ketiga 4 aspek ini adalah jumlah totalnya adalah 100%. Nah, tentu ada kriteria yang kita gunakan. Di sini tadi ada 5 kriteria, 5 penilaian. Nah, inilah penjelasannya dari kelima itu. Jika berada di nomor 1 itu tidak sesuai, dan jika berada di nomor 2 kurang sesuai, inilah persentase tadi. Yang nomor 1 tidak sesuai 0%. Kemudian yang nomor 2 kurang sesuai, yaitu 1 sampai 25%. Kemudian nomor 3 itu cukup sesuai, yakni 26 sampai 50%. Kemudian nomor 4 sesuai 51 sampai 75%. Kemudian nomor 5 adalah sangat sesuai 76 sampai 100%. Untuk penilaiannya adalah dengan menggunakan formula seperti ini, Bapak Ibu, yaitu skor dikali bobot per 5. Untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan sama-sama. Anggaplah kelompok A sudah mengumpulkan produknya, jadi kita nilai sama-sama Bapak Ibu. Nah, dia berada di nomor 3 nilainya. Nah, jumlahnya secara otomatis tergambar di Excel. Nah, rumusnya ini Bapak Ibu, saya pakai fungsi max D18 sampai 18 dikali I18 per 5, sama tadi Bapak Ibu ya.
nilai sama dengan skor kali bobot per 5. Jadi saya sudah masukkan di sini. Jadi begitu juga seperti ke bawah. Nah, saya berikan ini nilai 4. Nah, kemudian ini 4 misalnya, ada legendanya. Kemudian saya berikan ini nilai 3 Bapak Ibu. Kemudian 4 ya, 4 juga ini 3. Kemudian saya berikan ini 5. Ini 5. Kemudian 5. Nah, syaratnya kita berikan ada 4 Bapak Ibu. 5. Menggambarkan kita misalnya berikan nilai 4 misalnya. Kita berikan nilai 5. Jadi secara otomatis totalnya adalah 87,8 jumlah totalnya. Dengan kriteria setelah kita melakukan pedoman persesuaian kriteria, dia berada di nomor 5 yaitu sesuai, yaitu 76 sampai 100%. Nah, adapun cara membuat rumusnya adalah seperti Bapak Ibu dengan menggunakan fungsi if seperti ini, J36 tidak sesuai ya, seperti ini Bapak Ibu. Fungsi if nanti kita F36. Inilah cara penulisan Bapak Ibu. If J36 tidak sesuai, artinya kita buat seperti ini. If J36, inilah J36 lebih kecil dengan sama dengan 0, dia tidak sesuai. Kemudian if sama dengan J36 kurang dari 25. Kita lihat, kita pembuatan dari sini Bapak Ibu ya. Jika F J36 di sini nilai 87,8. Nah, kita kembali ya. Jika if J36, nah, kita buatkan seperti ini. Jika J36 lebih kecil sama dengan 0, nah ini ya, angka 0 tidak sesuai. Jika benar, pernyataannya tidak sesuai. Dan jika salah, kita tambahkan fungsi if lagi, namanya if bertingkat. Nah, jika salah yaitu if J36 lebih kecil sama dengan 25. Nah, inilah 25, kita ambil nilainya 25, maka nilainya adalah, maka penjelasan adalah kurang sesuai. Baik, kita lanjut lagi. Jika if J36 lebih kecil sama 50, ini Bapak Ibu, jika lebih kecil sama 50, maka nilainya adalah cukup sesuai. Ini Bapak Ibu, 50 cukup sesuai. Nah, jika if J36, ini ya, J36 lebih kecil atau sama dengan 75, inilah angka 75, maka kriterianya adalah sesuai. Kemudian if J36 masih 87,8 lebih kecil atau sama dengan 100, kriterianya adalah sangat sesuai. Inilah penjelasannya Bapak Ibu. Inilah tampilan daripada penilaian produk, kisi-kisinya lengkap dengan rubrik penilaiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuatnya juga. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Inilah hasilnya Bapak Ibu untuk sementara. Jadi terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.